Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kematian Pegawai Koperasi yang dicor di belakang toko distro. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Jono di mana ya? Kok tumben banget belum berangkat? Gumam Bayu sambil melihat jam yang melingkar di tangannya. Aku samperin aja deh. Siapa tahu dia belum bangun. Ucapnya lalu menaiki sepeda motornya menuju ke rumah Jono. Jarak dari mes koperasi ke rumah Jono membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Biasanya pukul 7 pagi pasti Jono sudah sampai di mes. Tapi kali ini sampai pukul 8, Jono belum sampai mes juga. Meski baru kenal beberapa minggu lalu, tetapi Bayu dan Jono sudah akrab, seperti sudah berteman sejak lama. Kebetulan juga Jono ikut Bayu saat menagihinya, jadilah mereka semakin akrab. Sesampainya di rumah Jono, ia memarkirkan motornya terlebih dahulu. Barulah ia mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum Jono, ucap Bayu memanggil Jono. Kamu sudah berangkat belum Jon? Tanya Bayu dari luar rumah. Nyari siapa mas? Tanya lelaki yang merupakan tetangga Jono. Ini mas, saya nyari Jono. Kira-kira di mana ya mas? Kok dari tadi saya panggil gak keluar-keluar? Jawab Bayu. Oh, nyari mas Jono. Saya juga gak tahu mas. Soalnya dari semalam gak pulang-pulang. Biasanya kalau tiap habis pulang kerja pasti mampir ke sini, minta dibangunin biar gak telat. Tapi tumben banget semalam gak kesini. Tadi pagi aja saya inisiatif bangunin, juga tumben banget mas, gak keluar-keluar. Dipanggil juga gak nyaut-nyaut. Coba mas dilihat ada motornya apa enggak, ucap Dian tetangganya Jono. Oh alah gitu ya mas, saut Bayu lalu ia melihat keadaan dalam rumahnya Jono melewati kaca jendelanya. Gak ada motornya mas, ucap Bayu. Masa sih? Dian bertanya tak percaya. Ia pun menghampiri Bayu lalu mengintipnya. Dan benar saja, apa yang dikatakan Bayu, tak ada motor Jono di dalam rumahnya. Keduanya duduk di bangku panjang yang ada di depan rumah Jono. Aduh, Jono kemana ya mas? Gak biasanya loh dia begini, ucap Dian panik. Ya saya juga gak tahu mas. Masnya saudaranya Jono ya? Tanya Bayu. Bukan mas, saya cuma tetangganya saja. Cuman ya dia emang udah saya anggap kayak adik saya sendiri, jawab Dian. Emangnya dia gak punya keluarga mas? Tanya Bayu. Udah gak punya mas. Kedua orang tuanya meninggal. Sedangkan kakaknya gak tahu ada di mana. Soalnya gak pernah pulang. Terakhir pulang 7 tahun lalu, pas kematian orang tuanya Jono, jawab Dian. Innalillahi. Saya ikut sedih dengar ceritanya. Padahal dia di tempat kerjaan orangnya paling asik, sering bikin kita ketawa. Sampai kalau gak ada dia pun banyak pada nanyain ke saya. Soalnya dia seringnya sama saya terus kemana-mana, sahut Bayu. Nah itu mas, justru kalau orang yang ketawanya paling kencang itu biasanya yang paling banyak nyembunyiin luka mas, ucap Dian. Iya mas bener. Mas, saya pamit dulu ya, mau berangkat kerja. Ini nomor telepon saya. Kalau Jono udah pulang hubungin saya ya mas. Semoga sih sore ini udah di rumah Jononya, ucap Bayu sambil menyerahkan secari kertas yang bertuliskan nomor ponselnya. Mas Bayu Wicaksana ya namanya? Tanya Dian yang membaca nama yang ditulis di samping nomor teleponnya. Iya mas, saya Bayu Wicaksana.
panggil saja Bayu. Masnya siapa namanya? Jawab Bayu. Saya Diandra Sebastian, panggil aja Dian. Oke mas, nanti langsung tak kabarin kalau Jono udah pulang, sahut Dian. Makasih banyak mas, saya pamit dulu. Assalamualaikum, ucap Bayu lalu beranjak dari duduknya. Waalaikumsalam mas, sahut Dian. Setelah kepergian Bayu, Dian kembali mengetuk-ketuk pintu rumah Jono dengan besar harapan Jono membukakan pintunya. Tetapi sudah ada setengah jam lamanya ia menunggu, tetapi Jono tak kunjung membukakan pintunya. Biarin deh, paling nanti sore juga dia pulang, gumam Dian lalu pergi meninggalkan rumah Jono. Sore harinya Jono pun belum keluar dari rumahnya. Dia semakin panik dibuatnya, apalagi nomor ponselnya pun tak aktif dari kemarin. Aduh, ini anak kemana sih? Kok belum pulang juga? Gumam Dian sambil menatap ke rumah Jono. Saat ia sedang melamun, ia mendapatkan telepon dari nomor tak dikenalnya. Nomor siapa sih ini? Tanya Dian pada dirinya sendiri. Angkat aja deh, siapa tahu penting, ya kan? Gumamnya. Halo, siapa ya? Tanya Dian setelah mengangkat telepon itu. Apa benar ini dengan Bapak Dian? Tanyanya dari seberang telepon. Iya benar, ini siapa ya? Ada apa pula nelpon saya? Apa saya ada kesalahan? Tanya Dian. Tidak ada kesalahan kok Pak. Kami dari pihak kepolisian meminta Anda untuk datang kemari. Hari ini pukul 6:30 malam. Apakah bisa Pak? Ucapnya. Bisa, tapi untuk apa ya Pak saya datang ke kantor polisi? Tanya Dian kebingungan. Untuk diwawancarai sebentar Pak. Bawa teman juga tidak masalah, jawabnya. Iya Pak, insya Allah saya bisa ke sana malam ini juga, ucap Dian. Terima kasih banyak Pak. Kalau begitu teleponnya saya tutup dulu ya, sahutnya. Iya Pak, ucap Dian. Setelah sambungan telepon itu terputus, Dian memberitahu kepada Bayu. Ia meminta Bayu untuk menemaninya, karena tak mungkin juga ia akan mengajak istrinya ke sana, apalagi posisinya waktu malam hari. Mas, apa ini ada kaitannya dengan Jono? Tanya Bayu setelah sampai di rumah Dian. Setelah pulang kerja, Bayu yang mendapati kabar seperti itu langsung membersihkan diri lalu langsung ke rumah Dian. Ia sangat bersemangat karena ia pikir pasti semua ini ada kaitannya dengan Jono. Gak tahu yuk, Mas malah gak mikir sampai ke sana, jawab Dian. Tapi feelingku pasti semua ini ada kaitannya sama Jono Mas. Tapi yang gak tahu juga sih, karena kan kalau ngandelin feeling biasanya gak mesti akurat 100%, ucap Bayu. Nah itu tahu. Terus kenapa kamu yakin banget kalau ini ada kaitannya sama Jono? Tanya Dian. Gak tahu Mas, feelingku ngomong gitu, jadi ya mungkin aja bener kan, jawab Bayu. Ya semoga aja bener sih ada kaitannya, ucap Dian. Adzan maghrib pun telah berkumandang. Masuk rumah dulu yuk, udah maghrib, ajak Dian. Ayo, sahut Bayu. Keduanya masuk ke dalam rumah Dian terlebih dahulu untuk menunaikan ibadah. Setelahnya mereka makan bersama sebelum pergi ke kantor polisi. Setelah selesai makan barulah mereka pergi ke kantor polisi bersama menggunakan motor matic milik Bayu. Kurang lebih ada setengah jam perjalanan menuju kantor polisi. Sesampainya di sana mereka diantarkan ke ruangan Pak Baim. Sesampainya di ruang Pak Baim, mereka dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu sebelum dimulai obrolannya. Kalian tahu maksud saya memanggil kalian ke sini? Tanya Pak Baim kepada Bayu dan Dian. Keduanya menggeleng kompak. Nyalakan, ucap Baim memerintahkan ke rekan kerjanya. Sebuah video rekaman CCTV diputar yang ditampilkan di layar lebar yang ada di ruangan itu.
Di dalam rekaman itu terekam dengan jelas ada seseorang yang saling melawan satu sama lain, hingga akhirnya salah satu dari kedua orang itu dicor hidup-hidup di belakang toko distro. Tampak terlihat keji dan tanpa rasa bersalah orang itu melakukannya tanpa belas kasihan. Dian dan Bayu yang menyaksikannya menatap tak percaya. Mereka menutup mulutnya yang menganga lebar. Keduanya saling meneteskan air matanya menatap iba melihat kejadian itu. Pak Baim pun memberi waktu keduanya untuk menenangkan diri mereka terlebih dahulu. Tak hanya mereka, para polisi maupun sang pemilik toko distro yang ada di sana pun ikut merasakan kesedihan yang mereka rasakan. Berarti benar, kalian kenal dengan korban? Tanya Pak Baim. Iya Pak, kami mengenalnya, jawab Bayu. Kami ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya korban secara tragis, ucap Pak Baim. Iya Pak, sahut Dian. Kalau sudah tenang, bisakah saya meminta keterangan terlebih dahulu? Tanya Pak Baim dengan hati-hati. Bisa Pak, jawab Dian. Baiklah, tolong jawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan saya. Siapa nama lengkap korban? Tanya Pak Baim. Jono Sutejo, jawab Dian. Tempat tanggal lahir? Tanya Pak Baim. Saya kurang tahu Pak, jawab Dian. Bukannya kamu kakaknya, kok tidak tahu? Tanya Pak Baim terheran. Bukan, saya hanya tetangganya. Kakak kandungnya entah ada di mana, saya tidak tahu Pak, jawab Dian. Loh, saya punya foto KTP-nya korban Pak, ucap Bayu tiba-tiba. Boleh saya lihat? Tanya Pak Baim. Bayu menganggukkan kepalanya, lalu ia mencari foto itu di galerinya. Kok bisa kamu punya foto KTP-nya Jono yuk? Tanya Dian terheran. Iya, dulu buat persyaratan daftar kerja. Kebetulan saya yang masukin, jadi daftarnya lewat saya Mas, jawab Bayu sambil terus mencari foto KTP milik Jono. Dian mengangguk paham. Ia pun berdiam diri sembari menunggu Bayu mencari foto KTP itu. Akhirnya foto KTP itu pun telah ditemukan. Bayu memberikannya ke Pak Baim untuk disalin terlebih dahulu. Untuk keterangan lebih lanjut, pihak kepolisian akan mendatangi rumah korban besok pagi untuk mengambil data-datanya yang kemungkinan disimpan di lemari rumahnya. Pak, kalau boleh tahu, apa pelakunya sudah ketangkap? Tanya Dian. Belum, pelakunya masih dalam proses pencarian. Kabarnya setelah melakukan pembunuhan itu, dia melarikan diri, jawab Pak Baim. Dian menghela nafas panjang mendengar jawaban dari Pak Baim. Terima kasih Pak Dian, Pak Bayu, dan juga Pak Bambang sudah berkenan datang kemari, ucap Pak Baim. Sama-sama Pak, kalau begitu kita pamit pulang dulu, ucap Dian. Mari Pak, ucap Bayu dan Bambang kompak. Maaf Pak Bambang, apa saya boleh bertanya-tanya tentang rekaman CCTV itu? Tanya Bayu setelah keluar dari kantor polisi itu. Boleh Mas, tapi besok aja gimana? Soalnya malam ini saya masih ada urusan, jawab Bambang. Iya gak apa-apa Mas, sahut Bayu. Ini alamat saya Mas, besok kabarin aja kalau mau datang ya, ucap Bambang sambil menyerahkan kartu member toko miliknya. Siap Mas, besok saya kabarin lagi. Terima kasih Mas, ucap Bayu sambil mengambil kartu itu. Sama-sama Mas, kalau begitu saya duluan ya, pamit Bambang. Iya Mas, hati-hati, sahut Bayu. Kamu besok mau nemuin Pak Bambang yuk? Tanya Dian. Iya Mas, paling habis pulang kerja, jawab Bayu. Aku ikut ya, ucap Dian. Ya, nanti aku ke rumahmu lagi Mas, sahut Bayu. Besok kan mau ada polisi datang ke rumahnya Jono, kamu gak ikut ke sini? Tanya Dian. Enggak Mas, besok aku kerja. Aku minta tolong Mas juga nyari tahu ya, tanya-tanya ke polisi,
ke warga sekitar. Siapa tahu mereka juga tahu kronologinya gimana, jawab Bayu. Siap, Mas juga rasanya gak tega lihat dia dibunuh seperti itu. Biadab banget emang tuh orang, sahut Dian. Iya Mas, aku juga gedeg, timbal Bayu. Ya udah yuk, sambil jalan pulang ngobrolnya, ajak Dian. Iya, ucap Bayu lalu mereka menaiki motornya melaju pergi meninggalkan kantor polisi itu. Mereka pulang melewati toko distro milik Pak Bambang. Entah kenapa saat melewati daerah sana, hawanya berbeda. Keduanya terdiam merasakan sensasi yang berbeda. Tetapi setelah melewati toko itu, kembali lagi seperti semula. Mas, kamu ngerasa aneh gak sih pas tadi ngelewatin toko itu? Tanya Bayu. Iya, hawanya beda. Kirain cuma aku doang yang ngerasain. Ternyata kamu juga toh, jawab Dian. Iya Mas, aku ngerasain, makanya aku diam. Coba mengamati, ternyata emang bener hawanya kerasa beda pas lewat sana, ucap Bayu. Maklum baru hari ini keungkap, jadi beda hawanya. Nanti kalau udah 1 minggu juga, pasti udah adem lagi kayak biasanya, sahut Dian. Iya emang Mas, ucap Bayu. Setelah mengantarkan Dian pulang, Bayu langsung pulang ke rumahnya. Ia merasa hari ini sangat lelah sekali karena belum sempat beristirahat. Melelahkan sekali, ucap Bayu. Ia membersihkan dirinya terlebih dahulu, lalu setelahnya ia beristirahat. Bayu merebahkan tubuhnya yang terasa encok karena terus-menerus duduk. Ia pun membuka ponselnya. Puluhan notif pesan chat masuk dari teman-temannya. Gimana kabar Jono yuk? Tanya Iman di dalam grup chat kerja mereka. Mohon doanya ya teman-teman. Jono Sutejo alias Jono udah meninggal dunia. Diketahui jasadnya ditemukan dalam kondisi dicor hidup-hidup oleh pelaku di belakang toko distro. Jasadnya belum dievakuasi. Pelakunya juga masih dicari. Semuanya masih dalam proses. Doakan saja yang terbaik untuk almarhum, biar tenang di alam sana. Amin ya robbal alamin. Secarik pesan panjang yang dikirimkan Bayu tentang berita duka kematian Jono. Hari itu membuat teman-temannya pun membanjiri pesan-pesan grup itu. Semuanya tak menyangka jika Jono meninggalkan mereka secepat itu, apalagi dengan caranya yang tragis. Wah, gak bisa diem nih, kita harus nemuin pelakunya sampai ketemu. Jasadnya juga harus segera dimakamkan dengan layak, balas Iman. Bener, gak punya hati banget tuh manusia. Amit-amit, astagfirullahaladzim. Kita mati-matian nyari uang demi sesuap nasi. Dengan teganya dia malah membunuhnya tanpa belas kasih, balas Supri. Kalau jasadnya sudah dievakuasi kabarin kita yuk. Kita takziah bersama nanti, balas Jeffrey. Iya nanti ku kabarin kalian kalau jasadnya udah dievakuasi, balas Bayu. Grup chat itu pun sudah sepi lagi, diakhiri dengan balasan pesan dari Bayu. Banyak yang sayang padamu John, semoga kamu tenang di alam sana ya, gumam Bayu sambil melihat foto bersamanya di ponsel yang diambil beberapa hari lalu saat mereka berdua terjebak hujan saat menagih ke rumah nasabah. Tak terasa Bayu meneteskan air matanya. Ia merasa sangat sedih sekali mengingat kematian Jono yang begitu tragis. Ia memeluk ponsel itu yang masih terpampang jelas foto bersamanya. Bang, tagihanmu sebesar 165.000 sudah jatuh tempo. Hari ini waktunya membayar bang, ucap Jono. Alah, lagi gak ada duit, besok aja, sahut Dimas, lelaki yang mengambil pinjaman di koperasi tempat Jono bekerja. Tapi bang, ini udah nunggak 2 minggu, ucap Jono. Dibilangin besok ya besok, kan bisa besok kesini lagi, bentak Dimas. Oke, besok terakhir aku kesini bang buat nagih. Kalau sampai gak bayar motormu aku gadain, sahut Jono. Cih, belagu loh.
Dimas meludah di depan Jono. Jono hanya bisa mengelus dadanya dengan sabar. Dengan raut wajah lelah, ia pun masih bisa tersenyum meninggalkan tempat itu. Sabar Jon, pekerjaanmu memang berat. Seperti inilah konsekuensinya. Yang minjem lebih galak daripada yang nagih. Kocak amat warga Konoha. Batin Jono sambil menggelengkan kepalanya tak habis pikir. Aku harus bisa menjebaknya. Enak saja motor baruku beli mau digadein. Batin Dimas menatap sengit ke arah Jono yang semakin menjauh dari rumahnya. Kala itu Jono menagihnya sendiri, karena biar sekalian searah jalan pulang. Sesampainya di rumah ia istirahat, bahkan ia sampai tak sempat makan terlebih dahulu, karena benar-benar dirinya merasa kelelahan. Keesokan paginya Jono ke rumah Dimas menagih janjinya yang akan mengangsurnya hari ini. Ia sengaja datang pagi hari karena takut jika Dimas melarikan diri dan tak mau membayar angsurannya. Jono mengetuk-ngetuk pintu rumah Dimas berkali-kali, tapi tak kunjung dibukakan. Bang, ini aku Jono. Buka pintunya bang. Panggil Jono sambil mengetuk pintu rumah Dimas. Iya, saut Dimas dari dalam rumah. Terdengar seperti ada seseorang membukakan pintu dari dalam. Apa? Ganggu orang tidur aja lu? Tanya Dimas dengan ketus. Mau nagih bang, katanya mau bayar hari ini. Jawab Jono. Nagih lagi. Ntar sore aja lah datang lagi ke sini. Ucap Dimas. Sekarang aja bang, ntar sore aku gak muter di sini biar sekalian. Cuma 165.000 aja kok. Sahut Jono. Belum ada uangnya. Ucap Dimas. Ya udah, sebagai jaminan motornya aku bawa. Sahut Jono lalu melenggang masuk ke rumah Dimas, mau mengambil motor miliknya. Mau ngapain lo? Pekik Dimas panik, karena Jono sudah memarkirkan motornya, mau dibawa keluar rumah. Jono seakan tak peduli kehadiran Dimas, ia hanya terfokus dengan motornya, tapi ternyata Dimas melakukan hal yang di luar dugaannya. Dimas menendang motornya, hingga motornya itu menimpa tubuh Jono. Seketika Jono mengerang kesakitan karena mendapat serangan dadakan dari Dimas. Ia mencoba berdiri, namun berkali-kali Dimas menendang motornya itu. Akibat motor yang berat itu menindih tubuh Jono, membuat Jono kehabisan tenaga karena keberatan menahan motor itu. Ia rasa seperti tulangnya ada yang retak akibat ketimpa motor itu bertubi-tubi. Keadaan di rumah Dimas memang sepi karena ia ngontrak sendirian di rumah itu. Dan juga saat itu masih pukul 6 pagi jadi masih sepi. Jono berhasil berdiri dan ia berpindah tempat ke samping motor itu. Lo ngapain bang? Aku cuma mau nagih doang. 165.000 gak sebanding sama motor ini bang. Lagian itu cuma ancaman doang buat lo supaya lo mau bayar. Tapi kenapa lo malah celakain aku kayak gini bang? Ucap Jono menahan rasa sakitnya pada area pinggang sampai kakinya ke bawah. Alah, banyak bacot lo, sahut Dimas. Dimas menendang dada Jono yang langsung mengenai ulu hatinya. Jono merasa sesak di dadanya. Ia memegangi dadanya yang terasa sakit. Ia benar-benar tak bisa berkata-kata lagi karena rasa sakit yang ia rasakan. Udah bang, aku gak kuat. Oke kalau lo gak mau bayar sekarang, nanti sore aku kesini lagi, ucap Jono. Jono pun berusaha berdiri untuk pergi dari sana. Tetapi saat ia mau keluar dari rumah itu, tubuhnya ditarik ke belakang dengan keras sampai ia membentur stang motor yang ada di belakangnya. Seketika Jono terpekik kesakitan. Rasain, sakit kan lo? Enak aja lo mau bawa-bawa motor aku ah? Bentak Dimas. Enggak bang, aku gak bawa. Ampunin aku bang. Yang penting lo hari ini bayar ke aku bang. Udah itu aja, sahut Jono. Alah, ngeles mulu lo, ucap Dimas. Tamparan keras mendarat tepat di pipi kanan Jono sampai sudut bibirnya mengeluarkan darah. Udah bang, udah, rintih Jono yang merasa seluruh tubuhnya terasa sakit. Bukannya selesai melakukan aksi kejinya, Dimas malah semakin menjadi-jadi. Padahal maksud kedatangan Jono hanya menagih angsuran, bukan mencari keributan. Tetapi semua terjadi di luar dugaannya.
Ia tak tahu harus bagaimana lagi, apalagi handphonenya tertinggal di dalam tasnya yang ada di dalam jok motornya. Entah apa yang dilakukan Dimas di belakang sana. Pandangan mata Jono mulai kabur, kepalanya berdenyut nyeri, seperti mau pecah. Tiba-tiba Dimas datang lagi lalu mendekat ke arahnya. Dia datang dengan membawa sebuah kain merah di tangannya dan juga seikat tambang yang berukuran besar. Jono tak mampu lagi menahan aksi Dimas. Ia hanya bisa pasrah pada saat itu. Dimas pun tak mau membuang kesempatan emas. Ia gunakan sebaik mungkin kesempatan itu. Ia mengikat mulut Jono menggunakan kain merah itu dengan sangat kencang, sampai Jono merasa samping bibirnya terasa sobek. Setelah mengikat mulutnya itu, ia lanjut mengikat tangan dan kaki Jono dengan kuat. Ia mengempaskan tubuh Jono ke lantai dengan keras. Tampak terlihat Dimas seperti mencari sesuatu karena gelagatnya yang celingukan ke sana kemari. Dimas memukul tubuh Jono bertubi-tubi menggunakan balok kayu yang berukuran besar yang masih ada sisa-sisa paku yang belum dilepas. Seketika tubuh Jono mengeluarkan banyak darah, apalagi pada bagian kepalanya. Nampaknya tempurung kepala Jono sudah pecah. Jono tak bisa melakukan perlawanan apapun lagi. Ia rasa tenaganya sudah habis. Ia pun hanya bisa pasrah dengan nasib hidupnya. Dimas terus memukul Jono tanpa ada kata ampun. Ia sudah dibelenggu dengan amarah yang membara. Setelah dirasa ia puas memukul tubuh Jono sampai hancur, ia pun menghentikan aksinya. Dimas membuang balok kayu itu ke sembarang arah. Lalu ia pergi ke gudang belakang rumahnya untuk mengambil sesuatu. Tak butuh waktu lama Dimas sudah kembali lagi di hadapan Jono yang sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Ia membawa satu kantong berukuran besar, lalu ia masukkan tubuh Jono ke dalamnya dengan paksa. Setelah tubuh Jono berhasil masuk semua, ia pun mengikat kantung itu. Dimas keluar rumahnya, ia celingukan melihat-lihat sekitar. Seketika tubuh Jono mengeluarkan banyak darah, apalagi pada bagian kepalanya. Nampaknya tempurung kepala Jono sudah pecah. Jono tak bisa melakukan perlawanan apapun lagi. Ia rasa tenaganya sudah habis, ia pun hanya bisa pasrah dengan nasib hidupnya. Dimas terus memukul Jono tanpa ada kata ampun. Ia sudah dibelenggu dengan amarah yang membara. Setelah dirasa ia puas memukul tubuh Jono sampai hancur, ia pun menghentikan aksinya. Dimas membuang balok kayu itu ke sembarang arah, lalu ia pergi ke gudang belakang rumahnya untuk mengambil sesuatu. Tak butuh waktu lama, Dimas sudah kembali lagi di hadapan Jono yang sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Ia membawa satu kantung berukuran besar, lalu ia masukkan tubuh Jono ke dalamnya dengan paksa. Setelah tubuh Jono berhasil masuk semua, ia pun mengikat kantung itu. Dimas keluar rumahnya. Ia celingukan melihat-lihat sekitar. Seketika terlintas ide di pikirannya saat melihat tempat belakang toko distro yang terletak di depan rumahnya. Hanya berjarak jalan dan sungai saja dari rumahnya ke toko distro itu. Dimas pun menyeret kantung tadi. Dengan susah payah ia membawanya untuk sampai ke belakang toko distro. Saat Dimas melakukan aksinya, tempat dan suasananya sangat mendukung. Karena hari itu terlihat mendung, ditambah lagi benar-benar belum ada orang yang beraktivitas di luar rumah selain dirinya sendiri. Dengan gerakan secepat kilat, Dimas melemparkan kantung yang berisi tubuh Jono ke dalam lubang yang berbentuk kotak yang ada di belakang toko distro itu. Ia mengaduk-aduk semen bercampur batu dengan cepat, lalu ia membuangnya ke arah kantung tadi sampai seluruh adukan cor itu menutupi kantong tubuh Jono. Kurang lebih ada 1 jam lamanya ia melakukan hal itu berulang-ulang sampai semuanya tertutup adukan. Setelah dirasa beres, ia membersihkan keadaan dalam kontrakannya yang penuh darah dan juga ia pun membakar baju yang tadi ia pakai. Kemudian ia mandi. Lalu ia berlalu pergi membawa beberapa barang-barang penting. Ia mengendarai sepeda motornya dengan cepat, meninggalkan kontrakannya. Tolong bantu carikan kakakku dan juga dia, supaya aku bisa pergi dengan tenang, ucap Jono. Seketika Bayu terpekik, lalu ia terduduk di ranjang tidurnya. Nafas Bayu tersengal-sengal, seperti baru selesai lari. Apa maksud semua mimpi ini? Apa ini sebuah petunjuk?
Gumam Bayu bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Baru jam 3 pagi ternyata, ucap Bayu lalu turun dari ranjangnya. Ia berjalan menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Lalu setelahnya ia melaksanakan sholat tahajud. Tak lupa pula ia selipkan doa untuk Jono. Jujur saja sepanjang ia mengirimkan doa untuk Jono, ia merasa hawa di sekitarnya berbeda. Ia pun seperti merasakan kehadiran Jono di sampingnya. Sayangnya ia tak bisa melihatnya. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.